Wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang modul hasil bagi, quotient modul, atau yang kadang disebut juga dengan modul faktor. Jadi ini mirip ya dengan kalau di ring ada namanya ring faktor, dan juga grup ada grup faktor ya, grup hasil bagi. Jadi cara membentuknya akan sama, cuman kalau dalam grup kita membutuhkan subgrup normal, dalam ring kita membutuhkan ideal, sementara di modul kita menggunakan submodulnya. Di sini dimisalkan R adalah ring, M modul kiri atas R, dan L submodul dari M. Kita akan membentuk modul hasil bagi atau modul faktor yang dilambangkan dengan M per L. Nah, untuk membentuknya terlebih dahulu akan didefinisikan suatu relasi pada M. Definisikan suatu relasi pada modul ya, pada modul M dengan aturan yaitu M berelasi dengan N jika dan hanya jika M min N elemen dari L. Jadi M dan N ini adalah anggota dari modul M ya. Dia akan berelasi jika hasil pengurangannya ada di L. Nah, ini akan dibuktikan bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalen. Akan ditunjukkan. Ya, relasi ini adalah relasi ekuivalen. Kita tahu relasi ekuivalen itu punya 3 sifat, yaitu refleksif, simetris, dan juga transitif. Yang pertama yang akan ditunjukkan yaitu sifat refleksif. Ini bunyinya adalah bahwa M berelasi dengan dirinya sendiri. Jelas ya? Jelas kalau M dikurang dengan dirinya sendiri, itu hasilnya adalah 0, dan 0 adalah elemen dari submodul ya, karena submodul itu pasti punya elemen 0. Jadi terbukti bahwa M berelasi dengan dirinya sendiri ya, karena M dikurang M hasilnya adalah 0 dan itu ada di L, maka M berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi sifat refleksifnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, sifat simetris. Sifat simetris ini bunyinya adalah jika M berelasi dengan N, maka haruslah N juga berelasi dengan M. Nah, ini arti sifat simetris dari relasi ekuivalen. Jadi kita misalkan M berelasi dengan N. Artinya M min N adalah elemen L ya. Nah, gitu. Karena kita tahu L adalah submodul. Submodul itu merupakan grup terhadap penjumlahan. Jadi pasti terdapat negatifnya ya. Karena elemen L, maka dia punya inverse penjumlahan itu atau negatif.
Jadi M min N itu ada juga di L gitu ya. Karena L adalah grup terhadap penjumlahan, maka negatifnya juga elemen L. Sementara negatif M min N ini kalau kita selesaikan, kita kalikan negatifnya ke dalam, berarti ini akan sama dengan N min M ya. Nah, dan merupakan elemen L juga karena negatif dari elemen L ada di L. Berarti kalau N min M adalah elemen L, berarti terbukti N juga berelasi dengan M. Nah, itu jadi sifat simetrisnya sudah ditunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah transitif. Transitif ini maknanya jika M berelasi dengan N dan N misalkan berelasi dengan P aja ya, P gitu. Ini sama-sama elemen modul, maka haruslah M juga berelasi dengan P. Nah, ini akan ditunjukkan. Jadi kita misalkan M berelasi dengan N dan N berelasi dengan P. Akan kita tunjukkan M berelasi dengan P. Nah, di sini berarti kalau M berelasi dengan N berarti M min N elemen L dan N min P juga elemen L ya, itu arti dari relasinya. Sekarang kita tinggal menjumlahkan ini ya. Jelas ini ya, kalau kita jumlahkan sehingga kalau kita menjumlahkan M ditambah dengan P, ini sama-sama aja seperti M min N ditambah dengan N min P ya. Sebentar. Oh, bukan nambah ya, kita kurang ya. Kita ingin M-nya berelasi dengan P. M min P akan sama dengan M min N ditambah dengan N min P. Perhatikan, ini elemen L yang pertama, N min P juga elemen L. Karena L adalah grup terhadap penjumlahan, penjumlahannya tertutup, jadi hasilnya pasti masih ada di L gitu. Jadi M min P juga ada di L. Kesimpulannya M berelasi juga dengan P. Nah, di sini kita sudah menunjukkan 3 sifat pada relasi ini ya. Refleksif, simetris, dan transitif. Berarti terbukti bahwa relasi yang dimaksud di sini adalah relasi ekivalen. Nah, seperti kita tahu sifat dari relasi ekivalen ya, kita bisa membentuk suatu kelas ya. Nanti kelasnya ini akan mempartisi himpunan modulnya, jadi menjadi kelas-kelas ekivalen atau yang terpisah ya, sama atau tidak punya irisan sama sekali. Jadi kita bentuk, setelah kita membuktikan tadi relasinya adalah relasi ekivalen, kita bentuk kelas ekivalennya. Kelas ekivalen dari elemen M di modul M. Ini adalah berarti kita lambangkan saja dengan M garis ya di sini. Berarti kan himpunan kalau sesuai dengan definisi kelasnya ya, semua ini berarti bisa kita katakan sebagai semua yang berelasi dengan M gitu. Jadi kita bisa katakan, anggap saja N yang ada di modul sehingga M-nya berelasi dengan N atau N berelasi dengan M, sama saja ya. Jadi ini
kelas-kelas ekivalennya adalah, kalau yang sekelas dengan M berarti semua yang berelasi dengan M gitu. Ya, kalau diambil dari makna ini, kita uraikan lagi. N elemen M, di mana berarti M min N ada di L gitu. Jadi ini kita misalkan saja sebagai L kecil ya. M min N ada di L gitu ya, elemen L. Nah, ini kalau kita uraikan, sebentar. Berarti M garis itu isinya adalah ini kita tuliskan lagi, berarti ini ya, berarti ini M akan sama dengan N ditambah atau min N ya. Kita balik aja ya, sama saja artinya. Sebentar, biar terlihat seperti ini. Ini berarti yang mana N-nya berelasi dengan M gitu ya. Berarti N dikurangi M adalah elemen L gitu. Atau ini kita samakan dulu dengan satu elemen L. Jadi di sini diperoleh berarti N sama dengan ya M ditambah L ya. M ditambah L, di mana di sini L-nya adalah elemen dari L. Nah, di sini terlihat bahwa kelas yang sekelas dengan M itu adalah N, yang mana N-nya berbentuk M plus L. Nah, jadi kita bisa tulis di sini adalah M plus L, di mana L-nya sembarang elemen dari L gitu ya. Karena N-nya sudah didefinisikan sebagai M plus L kecil. Itu dengan kita juga bisa tulis ini artinya adalah M ditambah semua elemen dari L. Nah, jadi ini sama ya. Kesimpulan akhirnya yang bagian ini saja yang bisa kita ambil, bahwa M yang sekelas dengan M atau M garis itu isinya adalah M ditambah L, dengan L-nya elemen dari submodul L. Atau ini kita satukan saja ya, biar penulisannya mudah gitu. Jadi M garis itu tadi adalah himpunan semua M, iya benar ya. Kita tulis agak terpisah saja, jadi M garis berarti himpunan semua M plus L, di mana ya ini pakai garis ini aja ya, L-nya ada di L. Ini bisa juga kita tulis sebagai M plus L. Seperti ini kelasnya. Jadi ini akan menjadi ini notasinya ya yang digunakan, yang sekelas dengan M. Ini akan menjadi elemen-elemen dari modul M per L. Jadi tadi kita kan membentuk yang namanya M per L. Oke, kita sudah membuat itu
himpunan M per L ini isinya adalah yang berbentuk tadi. Elemen-elemennya adalah berbentuk M plus L atau M garis ya, yaitu M plus L, dimana M-nya adalah elemen modul. Oke. Nah, dengan operasi di sini dioperasi karena kita akan membentuk modul dengan operasi ya penjumlahan dan perkalian skalarnya ya, karena di modul ini akan dibentuk modul atas R juga ya, itu M garis ditambah N garis didefinisikan sebagai M plus N garis ya. Jadi kelas M ditambah kelas N ini hasil penjumlahannya, dimana M dan N nya adalah elemen dari M per L. Kemudian juga perkalian skalarnya R dikali M garis ini adalah RM garis, dimana di sini ini untuk setiap R di ring, kemudian M garis di M per L. Nah, operasi yang dua ini, penjumlahan dan perkalian skalar ini, akan kita tunjukkan adalah operasi yang terdefinisi dengan baik gitu ya, sama seperti kita membuktikan fungsi ya, apakah operasi ini terdefinisi dengan baik. Jadi untuk membuktikan terdefinisi dengan baik ini untuk kedua-duanya ya, untuk penjumlahan terlebih dahulu kita misalkan M sekelas dengan M1 ya, M garis sama dengan M1 garis, dan N garis ini N1 garis ya. Ini untuk menunjukkan penjumlahannya terdefinisi dengan baik, berarti hasil penjumlahannya harus sama. Jadi akan ditunjukkan kemudian kita juga misalkan R sembarang di ring ya. Jadi yang akan ditunjukkan yang pertama untuk penjumlahannya, berarti hasil penjumlahannya juga harus sama. M ditambah dengan N itu harus sama dengan hasil penjumlahan M1 ditambah N1 ya. Yang kedua juga R dikali M itu juga harus sama hasilnya dengan R dikali M1 gitu ya. Nah, ini untuk bagian pertama kita akan buktikan ya. Tadi diketahui M sama dengan M1 ya. M sama dengan M1. Ini artinya kita bisa menulis bahwa M dikurang M1 adalah elemen L ya, sesuai dengan definisi. Atau kita kan tadi sudah kita bisa mengatakan ini dia sama, berarti ya kita gunakan definisi yang terakhir saja ya, yang tadi yang terakhir ini, bahwa M garis itu berarti ini artinya adalah M ditambah L gitu. Berarti ini adalah M ditambah L sama dengan M1 ditambah L ya, sama saja seperti M dikurangi M1 ada di L hasilnya ya. Dan ada di L ini kita misalkan sebagai X gitu. Nah, mungkin kita bisa buat proses seperti ini, atau kita kalau mau cepat langsung saja, berarti M akan sama dengan
M1 plus X ya, dengan X-nya ada di L. Jadi mungkin kedepannya kita tulis seperti ini aja langsung ya. Jadi M garis sama dengan M1 garis, artinya M adalah sama dengan M1 ditambah suatu elemen L ya. Ini dari definisi M garis sebenarnya adalah M ditambah L, M1 garis berarti M1 tambah L. Ketika kita mengurang M dengan M1 berarti hasilnya ada di L ya. Jadi dimisalkan hasil yang ada di L itu adalah X. Kemudian juga dengan cara yang sama berarti kita kalau N tadi sama dengan N1, ini maknanya kita bisa menulis N sebagai N1 ditambah sesuatu elemen di L. Misalkan Y. Itu ya. Atau kalau kita nggak pakai X biar terlihat L1 L2 aja ya kita tulis, nggak usah pakai X Y. Jadi biar tahu di elemen L. Ini L1, ini L2. Seperti itu. Sehingga kalau kita menambahkan M ditambah N, nanti kita tambahkan M1 ditambah L1 ditambah dengan N1 ditambah L2. Ini kita pisahkan M1 ditambah N1 ditambah L1 plus L2. Nah, di sini terlihat bahwa M plus N adalah M1 plus N1 ditambah suatu elemen dari L ya. L1 L2 ini kan ada di L. Berarti kesimpulannya M plus N itu sama dengan M plus N garis sama dengan M1 plus N1 garis. Jadi di sini yang sebelah kiri ya, karena M plus N sama dengan M1 plus N1 ditambah suatu elemen L, maka ini sama maknanya dengan definisi kesamaan ini ya. N akan sama dengan N1 ya, garis, kalau N-nya adalah penjumlahan antara N1 dengan suatu elemen di L. Jadi di sini juga L2-nya elemen L. Jadi kesimpulan ini adalah M plus N garis akan sama dengan M1 plus N1 garis. Nah, ini dari bentuk terakhir ini. Berarti M plus N garis itu kan tadi definisinya dalam operasinya adalah M ditambah N. Jadi ini sama dengan M1 ditambah N1 ya. Jadi kita sudah menunjukkan hasil penjumlahannya sama gitu. Jadi karena di sini tadi ya berhasil ditunjukkan hasil penjumlahannya sesuai dengan definisinya. M garis plus N garis itu adalah M plus N garis ya. Jadi penjumlahannya akan sama gitu. Kemudian yang kedua kita tunjukkan juga yang perkalian skalarnya. Berarti sama seperti tadi. Berarti R kali M, kita sudah memisahkan tadi M-nya sebagai M1 ditambah L ya. Di sini kita tulis ulang lagi aja. R adalah di R, kemudian M dimisalkan sama dengan M1 ditambah L1 ya. Maka di sini R dikali M akan sama dengan R dikali M1 plus L1. Ini berarti R M1 ditambah RL1. Nah, kita tahu RL1 ini elemen dari L ya, karena submodul, jadi perkalian skalanya juga tertutup. Maka kesimpulannya RM garis sama dengan RM1 garis karena dia ditambah dengan satu elemen dari L. Jadi di sini diperoleh RM garis sama dengan RM1 garis. Berarti sama saja dengan RM garis R dikali M1 garis. Jadi perkalian skalanya juga nilainya tunggal ya. Kalau ada kesamaan antara M dengan M1 maka RM dengan RM1 itu nilainya sama. Jadi seperti itu operasinya terdefinisi dengan baik.
Jadi selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa dengan dua operasi ini M per L adalah modul. Sekarang kita tinggal buktikan. M per L adalah modul ya, modul kiri juga ya. Modul kiri atas R. Dengan operasi yang tadi sudah disebutkan, operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Dengan operasi yang tadi ya. Penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan sebelumnya. Nah, ini kita hanya perlu mencek seperti biasa ya ketika awal belajar tentang modul. Bagaimana membuktikan suatu modul, berarti dia adalah grup terhadap penjumlahan, artinya dan dia adalah bersifat komutatif ya. Kita akan tunjukkan sifatnya, termasuk elemen nolnya, inverse negatifnya. Kemudian perkalian skalarnya juga memenuhi sifat-sifat dari modul. Berarti pertama akan ditunjukkan M per L-nya adalah grup aditif ya, abelian. Jadi kalau menunjukkan grup aditif abelian berarti grup terhadap penjumlahan. Penjumlahannya tadi sudah didefinisikan, terdefinisikan baik. Kita akan tunjukkan beberapa sifat dari seperti pembuktian grup ya, grup penjumlahan. Jadi pertama asosiatif ya. Kita ambil 3 elemen berarti di sini misal M, N, P gitu, elemen dari M per L. Maka M ditambah N gitu ya, ditambah dengan P sesuai dengan definisinya. Ini berarti yang kiri adalah M plus N garis ya. Kita langsung pakai definisi operasinya saja. Kemudian ketika ini dijumlahin lagi, maka akan menjadi M plus N ditambah P garis itu ya. Nah, karena MNP ini adalah elemen dari modul dan dia modul itu adalah, maksud saya M plus N ditambah P ini sendiri yang di bawah garis ini adalah elemen dari modul M ya. Dan modul M itu bersifat asosiatif penjumlahan, maka ini yang di bawah garisnya kita ubah dulu menjadi M ditambah N plus P. Ini biasa ya, lalu kita pisah lagi menjadi M tambah N plus P garis, dan pada akhirnya ini akan sama dengan N garis plus P garis. Berarti sifat asosiatifnya sudah terpenuhi ya. Kemudian identitasnya, ini kesimpulannya M per L adalah asosiatif ya, asosiatif. Selanjutnya kita menunjukkan elemen nolnya, yaitu terdapat elemen nol yang dimaksud nol garis ya. Nol garis ini berarti 0 ditambah L, berarti maknanya elemen 0 di sini adalah L sendiri gitu ya. Ini elemen dari M per L juga, sehingga kalau kita tambahkan sembarang elemen di M per L,
itu M garis, kalau ditambah dengan 0 garis itu sesuai dengan definisi operasinya adalah M ditambah 0 ya, garis. Di modul M ditambah 0 hasilnya adalah M, jadi ini M garis. Kebalikannya juga sama, bisa dari kanan dan kiri ya. Ini juga akan sama dengan 0 ditambah M gitu ya. Karena M adalah 0, ini juga akan sama nilainya dengan 0 garis ditambah M garis. Jadi 0 di sini adalah elemen identitas di M per. Jadi ingat, identitas di modul hasil bagi ini adalah 0 juga gitu, tetapi 0 yang dimaksud adalah L ya. Jadi ini M per L punya identitas ya, elemen 0. Nah, berarti kemudian negatifnya lagi. Negatif untuk untuk setiap M garis ya di M per L. Ya, negatifnya kira-kira apa? Negatif dari M garis ini yaitu akan sama dengan min M garis. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan M garis ditambah dengan negatifnya ya, negatif dari M garis ini, itu kan sesuai dengan definisi yang kita buat. Negatifnya adalah sama seperti menjumlahkan M dengan min M garis ya. Nah, kalau kita tambahkan ini akan menjadi M min M garis itu ya. Sementara M min M itu adalah 0. Berarti dia dijumlahkan dengan negatifnya hasilnya 0, tidak sesuai dengan sifat dari inverse ya. Atau sebaliknya min M ditambah dengan M itu juga jadi 0. Jadi di sini juga sama. Kalau gitu buat keduanya ya. Dan termasuk min dari M garis tambah dengan M garis itu min M tambah M, min M tambah M, hasilnya adalah 0 garis juga. Berarti setiap elemen di M per L itu punya inverse penjumlahan ya. Terakhir berarti sifatnya adalah komutatif ya. Jadi M ditambah N, misalkan kita punya untuk setiap M dan N di M per L ya, maka M di garis ditambah N garis, ini sesuai dengan definisinya M plus N garis. Karena M plus N itu elemen modul adalah komutatif penjumlahan, dibalik N plus M, maka bisa dipisah menjadi N ditambah M. Jadi elemen dari M per L juga adalah komutatif. Berarti terbukti bahwa M per L adalah grup penjumlahan ya, grup aditif abelian gitu. Berarti syarat pertama untuk menjadi modul sudah terpenuhi ya, yaitu himpunannya adalah grup, bersifat grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, perkalian skalarnya sekarang akan ditunjukkan. Yang pertama sudah ya, ini perkalian skalarnya sekarang. Yang kedua, perkalian skalarnya harus memenuhi sifat modul ya. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini R, misalkan RS di ring, kemudian kita punya M N di M per L,
Maka yang harus terpenuhi yang pertama yaitu RS dikali M garis ya. Sesuai dengan definisi operasinya berarti ini RS dikali M garis itu ya. Nah, di modul di dalam ini kan elemen modul berlaku sifat yaitu R dikali SM. Sifat modul. Berarti R-nya kita keluarkan lagi dikali SM. Sebentar. SM garis ya. Kemudian juga karena ini S-nya elemen ring, di R dikali SM garis. Nah, jadi untuk yang sifat pertama dari perkalian skalarnya sudah terpenuhi ya, berlaku untuk sembarang RS dan M. Kemudian yang kedua yaitu R dikali M plus N. Nah ini berarti definisi dari operasinya adalah R M plus N garis. Nah, jadi yang dalam kurung dulu kita selesaikan. Kemudian R dikali satu elemen dari M per L ini akan menjadi R dikali M plus N garis ya. Jadi ini harus terurut sesuai dengan definisinya. Nah, yang di dalam garisnya kita gunakan sifat dari modul RM plus RN. Ini kita pisah lagi menjadi RM garis, RN garis. Ini jadi RM garis. Itu nggak usah pakai kurung ya. RM garis, R. Oke, berarti sudah terpenuhi juga bahwa R dikali M ditambah N itu bisa dipisahkan. Yang kedua ini dia seperti distributif kiri kanan ya. Seperti distributif. Kalau ini M-nya elemen modulnya yang ditambah ya. Selanjutnya juga bagian kedua ini juga harusnya yang harus tunjukkan R plus S-nya yang ditambah dikali dengan M garis. Nah, ini sesuai dengan definisi operasinya. Seperti R plus M, R plus S kali M. Sesuai dengan definisi dari modul M-nya. Ini menjadi RM plus SM. Juga bisa menjadi R M garis ditambah SM garis. Nah, jadi ini adalah yang dua ini ya. Ini adalah sifat nomor 2 dari perkalian skalarnya yang harus ditunjukkan. Terakhir adalah perkalian dengan elemen satuannya yaitu 1. Kalau kita punya 1 di elemen satuannya ya, kita juga harus punya 1 di sini. Satunya adalah di R ya. Ringnya ya, kalau ring kita punya elemen satuan 1 di R, kemudian M garis tadi di M per L, maka 1 dikali M garis ini berarti sesuai dengan definisinya, karena 1 adalah elemen ring, berarti 1 kali M. 1 kali M garis. Sementara di modulnya 1 kali M bersifat sama dengan M. Berarti sudah terpenuhi juga untuk yang ketiga. Ketika kesimpulannya terbukti M per L adalah modul ya. Karena dari kiri tadi operasi perkalian skalanya modul kiri atas L. Nah, seperti itu pembuktian ya tadi dari awal ya.
kita membentuk modulnya lalu mendefinisikan elemennya ya dan operasinya, terus dibuktikan betul dia adalah suatu modul.